nggih, yang Bu Dita itu. Kira-kira Nggih, bisa Ibu. masuknya kapan ya, Ibu? Untuk ke sekolah? Kalau untuk tahun ajaran baru saja, bagaimana Ibu? Karena untuk tahun ajaran ini tinggal 1 bulan lagi. Nggak ada, 1 bulan. Oh, iya. Ini ceritanya sudah tahun ajaran baru, Ibu ya? Jadi, Mau Bu, ya. bulan Juli tanggal 17 insya Allah. Oh gitu. Kira-kira nggak bisa Oke. diusahakan Yang untuk Bu bulan ini gurunya aja, nggak ada, Ibu? yang Bu gurunya siapa? Itu Pak Bu Fitri, Pak. Oh Yang iya, Bu Fitri. Yang mau melamar tadi. Oke, gimana Bu Asmil, ada hubungan, ada komunikasi? Serba salah ya Pak ya, ada pejabat Iya. yang melamar kerja. Iya, jadi mumpung ini kan mau tahun ajaran baru, jadi biar Iya. masuk dulu aja lah Ibu, nanti bisa lah gitu. Sekalian tahun ajaran baru masuk itu kan dia sudah bisa trainingnya bulan ini, tahun ajaran baru dia sudah masuk. Oh, gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, boleh. Minggu depan silahkan boleh masuk saudaranya Ibu, tapi kami mohon izin nanti kami diberikan kesempatan untuk evaluasi ya Bu ya. Oh gitu, ya. Masa Terima training kasih. untuk saudaranya Panjenengan. Terima kasih Bu Oke, Asmi. sama-sama. Oke, bagus untuk kelompok ini. Nanti ditanggapi ya karakternya maupun sikapnya Bu Asmin sebagai guru ini. Sebagai guru sudahnya ya, makasih. Tapi sudah luwes. Ya silakan Bu Umi, mau ada apa itu? Bu Umi mau langsung ke kepala sekolah atau bagaimana? Atau tanya ke pejabatnya Bu Ayu dulu. Mau nanya gimana? Saya sudah boleh atau Bude atau Bule? Gimana ini Bude? Saya jadi apa enggak? Kok kayaknya susah gitu kepala sekolahnya. Oh, enggak susah. Ini sudah tak bilangin tadi itu kepala sekolahnya gitu. Nanti kamu tak kasih kontaknya, nanti kamu kontak sendiri ya ke ibu kepala sekolahnya ya. Aja kalau misalnya nggak mau masukin saya nanti nggak usah dibantu lagi untuk epokirnya sudah. Iya, gitu aja ya. Kok kayaknya kepala sekolahnya itu sulit sekali diajak kerja sama. Iya, nanti benar-benar. Coba deh. kamu hubungi dulu ya, pasti bisa. Coba semangat. Nanti aku tinggal hubungi aja ya, langsung ke sekolahnya gitu, nggak usah langsung ke sekolahnya aja, sudah tak bilangin pasti kamu diterima, oke? Ya, makasih ya Bude ya. Iya, sama-sama Nak. Oke, sudah. Oke, sekarang Bu Fitri dengan Bu Asmil dulu. Coba komunikasi. Nah. Oh ya. Oke. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Asmil. Iya. Kan saya keponakannya Bu Ayu yang kemarin itu. Oh, keponakannya Ibu Lurah, nggih. Bukan Ibu Lurah, Bu Asmil, anggota DPR. Masya Allah, oh iya, maaf, nggih. Karena namanya sama ya, Bu Ayu ya, ada yang anggota DPR sama Bu Lurah ya. Oh, nggih, yang DPR berarti ini, Masya Allah, nggih. Bu Asmil, kalau boleh tahu bagaimana selanjutnya? Oh gitu, kalau boleh saya tahu, Bu Fitri apa sudah pernah punya pengalaman mengajar sebelumnya? Sudah Bu. Di mana, terus waktunya berapa lama? Hanya 3 bulan di TK punyanya Bude saya. Oh gitu. Kemudian saya pindah lokasi, jadi minta rumah yang dekat dengan TK yang dekat dengan rumah saya. Baik. Tepuk tangan, luar biasa reaksinya untuk kelompok berapa ini tadi ya? Kelompok 13 ya. 13. Mama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semula jadi lurah, sekarang jadi DPR ya. Kelompok berapa Bu Nurul? Kelompok 13, Bapak. Enggak, ini kelompok 13 ya. Ya, selanjutnya. Ya. 20 Bu. Kelompok berapa? Selanjutnya yang genap. Oh, yang genap dulu. Yang genap kelompok 2, Pak. Ya, 9 Bun. Kelompok 2 itu tadi siapa? Silakan open mic untuk kepala sekolahnya. Ya, kepala sekolah 2, Pak. Sama wali murid yang demo. Iya. Kelompok berapa Bu Nurul?
Kelompok 2. Ah, kelompok 2 silakan, kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang anak yang sering berkelahi itu diminta untuk keluar ya. Iya. Mungkin teman-teman kelompok 2 mungkin bisa di-unmute dulu. Sudah. Bu Farida Mulai sampun. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu pindah topik mana ya? Iya lah niki. Nggih. Ini kepalanya siapa? Bu Ika atau Bu Farida? Burara. Bu Rara. Paslonnya Burara ya. Saya Pak Imut. Oke, silakan. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam Mama. Monggo silahkan masuk. Mohon Bisa maaf saya ya Bu. bantu, Ma? Mohon maaf ya Nggih. Bu, saya mau lapor dan minta anak yang nakal untuk dikeluarkan dari sekolah. Karena anak saya mogok nggak mau sekolah, Bu. Gimana ini? Ngapunten, Ma, kalau boleh saya tahu. Yang jenengan maksudnya siapa ya, Ma? Anak yang mana nggih? Itu yang namanya Ian. Oh, Dan Kasela. nggih. Untuk Mas Ian, mungkin saya panggilkan guru kelasnya dulu nih, Mam. Karena yang tahu keseharian anak-anak di kelas kan juga guru kelasnya. Iya, monggo. Assalamualaikum, nggih Bu, nonton apa? Nggih, jadi begini Bu Farida, ini dari mamanya Mas Ian barusan melapor ke saya kalau katanya Mas Ian itu mamanya Mbak Sasa melapor kalau Mbak Sasa itu diganggu sama Mas Ian di kelas. Yang tahu keseharian anak-anak kan jenengan, monggo bisa diceritakan ke mamanya Mbak Sasa. Oh, nggih, jenenge Bu Ian niku memang usil larene, Bu. Atau mungkin kita pertemukan dulu sama mamanya Ian nggih. Biar Oh, nggih. sama-sama kita selesaikan masalahnya seperti apa. Oke, Nggih. monggo. Bu Farida, saya bisa Dalam? dibantu nggih untuk memanggilkan mamanya Mas Ian nggih? Oh, nggih. Assalamualaikum, Mama Ika. Waalaikumsalam. Ada apa nggih, Bu? Ngeten nggih, Bu, niki wonten wali murid niku sing protes ngoten lho, Bu. Soale yugane Sasa niku diganggu kali Ian. Jadi kula di bantuane Ibu kita pertemukan, mungkin kita bisa cari solusinya untuk supaya si Sasa ini mau sekolah lagi. Kalau boleh tahu, Ian di sekolah ngapain nggih, Bu, anak saya nggih? Diganggu, Bu, dicubit sampai nangis si Sasanya itu. Ya, Kalau Bu, ini saya dipukul terus sama Ian. Jadinya anaknya mogok nggak mau sekolah. Gimana ini? Pokoknya saya nggak mau loh ya. Kalau anak saya kalau terus kayak gini, anak saya mau saya pindahkan sekolah. Kalau di rumah Ian nggak pernah jahil itu, Bu, sama saudara sama temannya. Mungkin kalau di sekolah ada yang gangguin dulu, mungkin ya jadi Ian seperti itu. Kalau di mungkin, Bu, kelas sih saya si Ian bukan tuh suka ganggu iri kok. tuh loh, Bu, sama temennya. Jadi kalau ada temennya yang deketin gurunya tuh dia langsung mukul balik gitu loh, Bu. Tapi kalau di rumah nggak kayak gitu sih, Bu. Dia juga mau berbagi sama teman, kayak misal kayak sama kakaknya juga. Kalau kakaknya dekati saya, dia nggak pernah iri, malah dia peluk-peluk saya. Kalau kayak gini saya dong Bu yang rugi kalau anak saya mogok nggak mau sekolah. Coba nanti kalau Ian sudah Anak datang, saya tuh saya diam tanya Bu, nggak ya. pernah mukul temannya. Coba nanti Ian kalau Oke, sudah datang. oke, matur nuwun kelompok 2 tepuk tangan luar biasa dialog. Oke, terima kasih. Sudah terbiasa ya dalam kondisi baik. Kayaknya wis biasa itu guru-guru. Juga loh, Pak. Saya dapat ini dari chat ada nomor 19, ada nomor 7. Apa nomor berapa tadi Iya. yang agak beda? Itu sudah pada tampil belum Bu Nurul? Semuanya sepertinya sudah tampil, Bapak. Pak, kita Oke, yang belum kasih, mana? Satu lagi atau dua lagi? Kelompok beda. kesempatan Nggih, untuk Pak. ucapnya sudah ngeyel. 14, Bu. 14, Bu. Bu Nurul yang atur biar semua punya kesempatan. Ya, itu tadi sudah genap. Sekarang kita ke ganjil dulu, nggih. Satu lagi Bu, belum pernah tampil lagi. Itu ada pejabat itu Bu Nurul. Iya, ini yang kelompok 7 14 dulu. Bu. Kelompok 7 untuk yang ganjil. Ini Bu Camatnya sudah ngeyel-ngeyel ini loh, Pak.
Itu Silakan. iya. Nggih. Silakan kelompok 7 dulu. Kayak Nanti orang dilanjutkan tuanya wali yang murid genap. A itu ya. Nggih, Ya, Bu, ya, itu. terima Kayak kasih. Bu siapa tadi Bu Putri. Oh, Bu Putri. nggih. Apa Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, terima kasih untuk Salam. waktunya. Oke, silakan. Perkenalkan saya Ibu Camat Kedung Kandang. Oke, langsung. Ya. Ya. Halo, halo, assalamualaikum Tante. Ya, waalaikumsalam Bapak Dek. Tante, aku baru lulus sekolah Tante. Terus. Tante kan Bu Camat, pasti kenalannya banyak banget. Yo tak kok. Tante, kan kalau Tante kan Bu Camat, pasti kenalan guru-gurunya banyak banget. Yo no, Bu. Terus piye? Guru itu kan kerjanya enak Tante. Iya no. Boleh lah Tante, aku kerja di sana. Oh iya, sik mari kita bel awakmu ya, sik tak hubungi Bu Anggraini, engko tak kabarin ya. Ya wis, sik. Tak hubungi Bu Anggraini, heeh. Assalamualaikum Bu Anggraini. Izin Bu, waalaikumsalam. Salam. Bu, ngapunten. Gini, saya langsung aja ya Bu ya. Saya kan ada ponaan yang kebetulan butuh kerja gitu ya. Rencana saya mau tak titipkan jenengan ya, jadi tenaga pendidik di lembaga jenengan gitu loh Bu. Namanya Rahmah, nggih. Nanti kalau insya Allah besok saya tak teleponkan untuk ketemu jenengan langsung gitu ya. Jadi nanti kalau jenengan mau perlu apa-apa ya, nanti tinggal hubungi saya gitu ya. Itu tadi kabarnya ya Bu Anggraini nggih. Matur sembah nuwun Bu Anggraini. Izin Bu. Oke. Bu, boleh dihubungkan dengan Ibu Ramahnya, Bu? Oh, boleh. Monggo Bu Rahmah. Nggih Bu Anggraini. Nggih, Ibu pangapunten. Ini ada informasi dari Bu Camat bahwa panjenengan ingin bergabung dengan PAUD kami. Napa leres Ibu? Oh, enggak Bu, saya itu baru lulus sekolah Bu. Iya, saya sudah S1 Bu, jadi bisa lah Bu. Oh, ngaten, nggih. Tapi mohon maaf nggih Ibu, untuk penerimaan pendidik baru, kami ada SOP dan prosedur. Jadi, mohon panjenengan juga mengikuti prosedur tersebut. Bagaimana, Bu Rahma? Saya kan ponakannya Bu Camat Bu, boleh lah kalau nggak ikut tes gitu, apa boleh Bu? Nah, harus bertindak adil. Ngaten nggih, maaf nggih Bu Camat, kita harus bertindak adil. Jadi, siapapun yang ingin bergabung dengan PAUD kami, seyogianya untuk mengikuti prosedur tersebut. Bagaimana Ibu? Bersedia nggih? Oh, begitu ya Bu ya. Nggih. Padahal tadi Ibu Dian nggih. Bu Anggraini, padahal tadi saya sudah bisikin loh, kalau lembaga jenengan perlu apa-apa nanti langsung saya loloskan asal ponakan saya diterima. Nggih Bu, niku matur nuwun sangat rezeki. Tetapi terus penting nggih Bu nggih. Kita harus menegakkan prosedur ngaten nggih Bu nggih. Jadi kita harus adil. Makanya seandainya ada pelamar yang nuwun sewu lebih baik dari Bu Rahma, berarti nanti tidak dapat kesempatan Bu. Berarti kita memotong rezeki seseorang. Ngaten. Ya sudah, nanti gimana kebijakan dari Bu Baik, Anggraini. matur nuwun. Terima kasih Bu Camat. Pantes itu Bu Dian. Pantes itu. Iya, Bu Anggraini sampai bingung itu Bu gurunya sama kepala sekolahnya bingung. Satu lagi. Ya, Habis kurang itu kita satu bisa Bapak bahas. untuk yang genap dari kelompok 14. Ya, kelompok 14, silakan. 14. Nah. Ya biasa enggak Bu? Dipilih. Ya, yang lain sabar ya. Itu kan memang jadi guru. Oke. Bu Dini sudah siap Bu? Halo Bu Dini. Ibu Mala sebagai apa? Saya sebagai kepala sekolah. Oke.
Memang kepala Ya. sekolah. Bukan. Kepala, pundak, lutut, kaki, apa lututnya, Iya, pundaknya? betul. Bu Dini. Sudah dibuka open mic-nya teman-teman di Bunisa panitia. Bisa ya. Ya. Di nomor kelompok berapa tadi? Kelompok 14. 14. Silakan teman-teman yang dari kelompok 14. Ya. Silakan bersuara. Temannya sudah menunggu. Ya. Bentar. Saya. Bu Dini. Oh ya, Bu Mimi boleh. Boleh lah. Siap. Oke. Oke. Monggo. Assalamualaikum Bu Maila. Waalaikumsalam. Oke, Bunda. Iya, ini loh saya mau Gimana, Bun? laporkan. Apa anak saya itu loh di kelas itu loh. Kok ya nangis tiap hari kalau pulang. Pripun? Kayaknya itu diganggu temannya. Namanya si Anton itu loh nakal sekali. Gimana itu Bu? Mohon solusinya. Gimana, Bu? Diganggu terus setiap hari, benar kan, Bu? Iya, kalau pulang tuh nangis, mengadu, katanya dicubit. Terus makanannya diambil. Gimana itu, Bu? Ini orang-orang sudah saya itu loh. Nanti kalau si Anton itu nggak diamankan itu pada mau keluar itu sekolah, Bu. Tak bilang gitu, Bu. Ya, gini Bunda. Jadi memang Anton ini anaknya aktif sekali ya Bu ya, memang di kelas. Iya. Iya, jadi saya ini mohon bantuannya Bunda Mimi, minta tolong nanti bisa disampaikan ke teman-teman wali murid juga. Mohon agak bersabar sedikit Bu, karena kami ini juga lagi berusaha, berupaya supaya Anton ini bisa lebih baik lagi. Kita kasih kesempatan nih Bun. Sampai kapan itu Bu? Sampai sabarnya coba. Iya, enggak. Jadi gini Bunda, memang kami lagi berusaha. Saya mohon bantuan dari teman-teman juga, dari Bunda Mimi dan Pak Guyupan juga. Bisa agak ini Bun, biar agak tenang. Jadi kami ada kesempatan. Kalau Bunda Mimi dan teman-teman heboh seperti ini kan guru ini jadi agak bingung juga nih bagaimana untuk bisa membantu Anton bisa lebih baik. Tapi gini Bunda Mimi, terima kasih banget atas masukannya. Nah, ini saya akan diskusikan dengan Dewan Guru bagaimana kita bisa memberikan solusi yang terbaik buat Anton. Biar Anton ini juga kan berarti ini butuh perhatian lebih khusus lagi. Nah, untuk solusinya buat ke teman-teman nanti bisa ini Bunda Mimi. Kami nanti akan lebih mungkin nanti kalau bermain bisa kita sendirikan dulu biar tidak sering bertengkar gitu nggih. Ya Bunda Mimi, tapi saya mohon jangan bisa sama teman-teman wali murid yang lain bisa lebih sabar ya Bunda, biar kami juga bisa berusaha lagi supaya lebih baik lagi. Matur nuwun sangat loh bisa ngasih solusi, ngasih masukan buat kami Bunda Mimi. Ngoten nggih. Saged panjenengan Oke, baik Bu Maila ya. Teman-teman katanya kurang galak itu Bu Mimi. Bu Mimi kurang galak. Mamanya kurang galak. Mamanya kurang galak. Yang nomor 19 siapa yang galak itu? Mungkin biar dihadapi Bu Maila coba. Nomor 19 siapa yang jadi orang tua galak? Nomor 20 yang kelompok genep ya? Dua Pak, kelompok 2 tadi. Kelompok 2, coba kelompok 2 siapa? Yang jadi orang tua galak. Nah itu. Saya. Hah? Ada enggak? Oke. Baik, Bunda sekalian terima kasih untuk semuanya. Ya, beri reaction tepuk tangan semua. Ya. Sudah luar biasa tampilnya jadi artis-artis Indosiar ya. Artis-artis Indosiar. Ada yang berpendapat mungkin raise hand terhadap sikap Bu Guru terutama dari sisi sikap, etika dan karakter menghadapi berbagai banyak tantangan tadi ya, terutama dari pejabat, dari orang tua yang protes ya. Memang saya amati orang tuanya memang kurang galak-galak atau pejabatnya tadi ada yang bagus itu sebagai Bu Camat ya, agak kenceng galak banget bahasanya juga agak begitu dan cocok itu jadi Bu Camat itu ya. Pak Mahmud ada satu yang resen Pak Mahmud. Tarekom tak tutup ya sekolah sampean anakku ra oleh. Tapi kira-kira Bunda sekalian, halo. Halo. Hai. Ya, halo.
Kira-kira pernah nggak ngalami itu misalnya di PP, di pos PAUD karena memang berdekatan dengan Pak Lurah, Pak Woh ya, kemudian dititipi itu pernah ya? Pernah. Ya kalau lembaga di PP di ini malah butuh guru ya, jadi tanpa dites pun, tanpa dititipi pun kadang-kadang malah kita bingung ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak, muridnya banyak, animonya banyak, kemudian itu jadi favorit di lingkungan kan ya memang harus disesuaikan. Itu ya Bunda sekalian. Nah, tapi secara umum ya, secara umum saya melihat Bu Guru tadi itu sudah tampil secara optimal untuk mengatur bahasa ya, tata krama yang baik, sikap kemudian dievaluasi dulu, dilihat dulu, bahkan ditanya dulu, tapi jangan kelamaan kalau kemudian memberi keputusan ya. Termasuk anaknya. Kenapa ya Bu, anaknya itu jangan sampai Bu ya, diagnosa tentang anak nakal itu sebelum sampai ke orang tua, itu kita sudah harus tahu. Misalnya, tapi tidak boleh kemudian merendahkan masing-masing anak di depan wali murid yang komplain gitu. Iya ya, itu si Anton, si Andi, si Imam, si Mahmud memang nakal Bu, memang usil, suka usil, enggak begitu ya. Bu, namanya anak itu nakal, aktif, kreatif itu hampir semua insya Allah Bu ya. Mudah-mudahan nanti menjadi anak yang benar semua yang sekolah sini. Tapi mereka punya hak juga Bu, matur nuwun masukannya. Mari kita diskusikan bareng-bareng ya Bu. Nah itu bahasa itu saya pikir tadi dimiliki ya. Ada yang sangat lembut Bu Asmil tadi atau Bu Farida ya, kepala sekolah yang lembut banget. Tapi juga jangan terlalu lembut ya. nanti banyak orang tua yang kemudian banyak nggak puas ya. Jadi kita tetap harus memiliki disiplin, ketegasan dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin, sebagai guru. Siap Bu, tunggu kami selama 2 bulan, 3 bulan ini anaknya biar kami tangani karena akan di sekolah di sini ya. Apalagi tadi ada orang tua yang komplain, siapa itu Bu Dewi apa Bu siapa? Anak saya itu kalau di rumah ya manut-manut saja loh. Ya biasa-biasa saja gitu. Nah kan rata-rata itu orang tua ya. Enggak ada orang tua yang kemudian menyalahkan, menjelekkan anaknya. Iya Bu, nanti saya tanggung jawab itu. Nah kan kayak gitu jarang ya. Karena cenderung orang tua itu punya sikap emosional bagaimana anaknya tetap prioritas gitu ya. Nah, oleh karena itu Bunda sekalian, saya belum sampai melihat Bu ini tak bawa keluar loh ya. Saya sudah bentuk grup ini. Bagaimana caranya anak itu. Belum sampai yang gegalak itu ya tadi ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman memang tidak mengalami yang se-ekstrim kasus-kasus seperti itu. Tetapi harapannya memang bagaimana kemudian menenangkan sikap dulu sebelum kemudian menenangkan setiap kasus yang ada di sekolah. Baik kasus kenakalan anak, kasus peristiwa anak itu jatuh atau misalnya termasuk yang tadi itu pejabat yang menitipkan itu kita sudah bisa selesaikan dan bisa ditanggapi secara internal dulu bersama dengan guru-guru ya. Saya juga mengapresiasi tadi karena semua orang itu kan punya hak untuk bisa diterima bekerja ya. Punya hak untuk anak itu bisa sekolah seperti yang kita diskusikan di awal tadi Bu. Kan tidak boleh kemudian tiba-tiba anak dipaksakan untuk keluar. Sementara dia dekat dengan sekolah itu, butuh sekolah di situ, tiba-tiba, ya sudah Bu, nanti kami akan coba evaluasi kita keluarkan dari sini. Nggak ada ya tadi kepala sekolah yang bersikap begitu. Bu Nurul ya, Alhamdulillah kepala sekolahnya semuanya memahami hak dan memahami hak pendidikan anak ya secara inklusif. Tadi ada Baik, teman-teman sekalian. Bapak. Tadi ada yang raise hand Ibu Rima. Gimana? Ibu Rima. Oke ya Bu Rima, Bu Badriah juga ya. Iya. Iya Bu, kebetulan ini kan teman ini sampai sudah masuk ke pengadilan gitu loh Pak. Jadi begitu. Lapor melapor. Jadi kebetulan ini orang tuanya kan bapaknya tentara gitu. Jadi gurunya itu juga bingung terus gimana, mereka sudah jalan sendiri-sendiri gitu. Nah itu sampai loh ini terus diulang lagi. Dalam. Ibu cerita dulu kira-kira kasusnya awalnya seperti apa biar kita bisa memahami. Ya, cuma sederhana. Jadi hand sanitizer itu nempel di badannya Bapak. Jadi nempel di badannya, dibersihkan. Kebetulan mungkin bajunya ini kan jadi warnanya berbeda gitu kan, berubah. Mamanya itu marahnya tuh sampai meluap-luap gitu loh. Padahal mamanya ini kan si korban. Malah orang tuanya yang nyuntain hand sanitizer ini malah jadi yang rame gitu loh. Iya. Sampai sudah masuk ke pengadilan
proses gitu. Gurunya tuh malah nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya itu Cari Iya. benar. Yang nggak ngerti apa-apa bu gurunya atau kepala sekolahnya atau siapa tadi? ya pihak sekolah, soalnya kan mereka jalan sendiri-sendiri nih di luar Oh ya, apa? nah baik. Berarti Tarik. kata kuncinya itu ya. Iya. Nah nanti ini sudah keluar atau masih dalam proses? Proses sekarang, Bapak. Masya Allah. Masya Allah. Dua-duanya masih tetap sekolah di situ? Masih sekolah di situ, tapi sudah jarang masuk. Yang satunya mungkin malu ya Pak, karena teman-teman yang lain ini kan merasa anak ini agak usil Pak, memang. Tapi orang tuanya memang kurang menyadari keusilan anaknya. Nggih, kebetulan ini anaknya yang satunya yang disuntak ini juga emosinya juga agak besar. Jadi dia juga tandingan gitu. Oke, baik. Ya, itu Bu yang memang pertama menurut saya perlu diantisipasi ya. Sebelum sampai dengan meluas itu tadi harus dipahami, dipelajari betul karakteristik masing-masing anak sehingga kita bisa mendapatkan informasi secara komprehensif untuk menyampaikan ke orang tua. Yang kedua, ambil peran orang tua, ambil peran sekolah itu sebagai fasilitator penengah sebisa mungkin ya lembaga ini atas yang kami dengar sebelumnya atau yang kami tahu gitu ya. Sebenarnya tentang ini mungkin bisa dibicarakan internal dulu Pak. Saya mohon maaf gitu misalnya itu sikap yang baik, itu etika yang baik ketika kita bisa datangi gitu atau mungkin bahkan sudah dilakukan ya. Nah, itu terus apa yang bisa kita bantu Bu agar nggak meluas tidak sampai dengan ke pengadilan. Tapi kan ini sudah di pengadilan ya. Nah, sehingga tentu semua tidak sangat diharapkan itu teman-teman sekalian Bu Nurul, apalagi kasus ini benar-benar terjadi ya dan itu tidak hanya 1-2 lembaga loh, banyak lembaga saya pikir. Nah, itu kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru harus memahami interaksi antara anak dengan anak itu bisa selesai pada jam itu juga, hari itu juga. Nah, yang harus senantiasa dikuati itu yaitu kepada orang tua. Jadi kadang-kadang ego sektoralnya orang tua, sikapnya orang tua tidak sedewasa sebagaimana yang kalau kita melihat anak itu begitu selesai bermain, bertengkar, nanti siangnya sudah rukun ya, rangkulan lagi. Ya, berjalan beriringan ya. Ini dan Budi Budi dan Wati itu beriringan. Jadi cie-cie berjalan bareng pulang itu biasa. Tapi kadang-kadang orang tuanya yang kadang tidak menangkap itu sebagai bagian dari jiwa dan karakter anak. Nah, itu jauh-jauh hari harus belum pada saat kasus terjadi sering-sering diungkapkan ya. Makanya kenapa tadi saya tanya Bu, kalau orang tua itu nunggui di sekolah itu cenderung Bu Guru itu ada sungkanisme, ada isinisme, ada ndak penaisme gitu. Tapi kalau misalnya Pak Jenengan itu minta orang tua untuk pulang, apapun yang terjadi di anak itu urusan anak, gitu ya. Jadi urusan guru, urusan sekolah, makanya orang tua nggak ada yang tahu. Tapi sedikit ada kesalahan yang misalnya terjadi pada anak, nanti guru yang disalahkan gitu. Padahal kasusnya hanya anak jatuh gitu aja. Tapi karena orang tua tahu, maka kemudian disalahkan dan dibawa kemana-mana, gitu ya. Nah, nanti diminta pulang. Tanggung jawab anak nangis itu sehari-hari. Jadi kalau misalnya dia nangis jatuh itu sudah umum, gitu ya, Bunda. Tapi luar biasa, ambil pelajaran dari kasusnya Ibu tadi ya, Bu Nima, Bu Farida, Bu Faida ya, Bu Badia ya. Nah itu untuk kemudian diantisipasi oleh kita bersama. Dengan sinetron ini tadi kita belajar bersama-sama ya, untuk kemudian menjadi tegas, untuk menjadi bijak, untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi disiplin dan untuk kemudian bertanggung jawab. Tapi kalau sudah terjadi di sekolah Bu, anak jatuh, kemudian berdarah dan seterusnya, orang guru juga harus tetap tanggung jawab, orang tua tetap tanggung jawab, dibawa ke rumah sakit, dibawa ini itu menjadi bagian dari karakter kita sebagai guru, sebagai orang tua yang ada di rumah, gitu ya. Baik, luar biasa ya sinetron kita hari ini. Suara Hati Guru Pak judulnya. Mungkin satu kesempatan lagi Bapak. Pak Mahmud. Terpental sepertinya. Oh ya. Teman-teman nanti apabila selesai ini info dari panitia, teman-teman tidak keluar dulu dari room karena ada informasi dari panitia.
Apa sudah masuk Bu? Belum ya Bu Rita? Belum masuk. Nah itu masuk. Monggo Pak, lanjut. Tiba-tiba terlempar ini. Ya, baik. Terima kasih, luar biasa diskusinya Sepertinya ada tadi itu azan. ya. Dipanggil azan, Bapak. Main sinetron dan reaksi nyatanya kejadian nyata, dan ini saya pikir harus menjadi pembelajaran bagi kita bersama ya, kasusnya Bu Rima, Bu Faida tadi. Itu sesuatu yang memang terus harus diantisipasi. Baik, Bunda Nurul, ini saya 10 menit atau 5 menit lagi ya. Saya ingin memberi penguatan ya. Iya, silakan Bapak. Bentar. 5 menit lagi. Oke. Ini beberapa catatan ya di kita, bagaimana kemudian kita sebagai seorang pendidik itu kemudian menjaga karakter yang positif, terutama dalam kaitan dan interaksinya dengan anak, dan juga terutama dengan orang tua itu tadi. Saya pesan dan wanti-wanti betul bahwa interaksi itu harus dibangun dari awal, mulai dari anak-anak masuk itu, Bu, ya. 2 minggu, 1 bulan di awal itu bersama orang tua ya, karena merekalah yang bisa memahami. Apa esensinya? Menyayangi anak secara tulus, semua anak tanpa dibedakan ya. Jadi itu tadi hak hidup anak, hak pendidikan anak. Beri perilaku sabar, besok ada yang nangis, ada yang mompol gitu ya. Ada yang orang tua nggak telaten, satunya masih nangis, satunya ini minta diperhatikan. Nah itu. Nah, pada saat-saat ini butuh pendampingan. Kalau perlu ajak dan libatkan orang tua, ibu, mohon maaf ada yang jadi sukarelawan gitu. Ya membantu ini, karena panjenengan mungkin hanya 2 anak, 3 anak, tetapi yang datang misalnya puluhan gitu ya. Nah, mereka aja 1 anak kadang-kadang kewalahan gitu ya. Nah, ini makanya perlu diamati ada peran orang tua sebagai pendamping atau guru kelas pada saat di awal. Nah, ya, yang dikenal boleh, bukan artinya KKN tadi ya, tetapi bisa dilibatkan dan itu bisa dikaryakan. Kemudian penuh perhatian melindungi anak, peka dan responsif dalam menyikapi perilaku anak itu tadi ya, Bunda sekalian, termasuk mereka yang temperamen, hiperaktif, suka mukul dan seterusnya, itu hakikatnya kelebihan energi gitu. Jadi kalau semua anak itu bisa dilampiaskan dengan yang positif, misalnya yang suka nendang, suka lempar, itu kasih aja bola ya. Nanti temennya nggak jadi sasaran tendang itu ya. Asal bolanya Bu Guru dinampakkan ya, mereka dikasih media-media yang positif. Menghadapi orang tua, nah ini saya pikir beda. Jadi kasus-kasus yang tadi itu sempat mencuat bahkan itu nyata, memang antar perilaku seseorang satu dengan yang lain beda, dan itu dipengaruhi oleh sikap sehari-hari, oleh pendirian, oleh pengetahuan, bahkan pendidikan juga gitu ya. Kalau mengambil sikap saya harus bawa ini ke ranah hukum, saya selesaikan dengan baik, nah itu tergantung pada sikap pengetahuan yang dibangun, termasuk karakter, temperamen yang tadi itu melandasi pada saat kecil maupun dewasa. Yang keempat, menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa ya Bu. Saya lihat semua 4 kepala sekolah guru tadi itu relatif dewasa, Arif ya, walaupun Arema itu Singoedan ya, enggak seperti karakternya Arema beneran ya itu. Mungkin yang 19 tadi ya Bu Nurul, Mbak Rina ya. Nah, itu benar-benar keras gitu ya. Karena sebenarnya Arema itu satu jiwa yang arif dewasa. Berilkau santun, menghargai dan menghormati anak dan orang tua. Ini saya pikir ini berintegritas, menghargai sesama, bertanggung jawab, adil, gigih ya. Itu tadi ya kita sudah sampaikan. Rendah hati, saya lihat tadi di dalam presentasi teman-teman role play di Kucing tadi itu ya, di sinetron tadi itu banyak yang rendah hati ini. Rendah hati ya, bukan rendah diri, ini beda. Murah hati juga ya, murah Bu, saya terima ya Bu, saya uji coba nanti 2 bulan gitu ya. Tapi enggak saya gaji, enggak sampai disampaikan begitu ya. Sopan ya Bu, ada yang agak tegas tadi, enggak apa-apa Bu, nanti itu rezeki saya, tapi kan harus melalui prosedur SOP gitu ya. Untung yang diwawancarai Pak Camat, Bu Camat ya, jadi ngerti SOP. Nah itu kalau yang diwawancarai misalnya Mbah Hulu atau Pak Mudin bahwa belum tentu apa itu SOP. Ibu saya biasa ngesop gitu ya. Nah, kemudian optimistik, tegas, tadi ada yang banyak yang tegas ya, Bu Camat juga. Pokoknya nanti kalau dia ya Bu Dian ya. Oke, Pak jenengan Bu Camat atau Bu Sekdes apa Bu apa ya? Saya Ibu Camat Kedung Kandang, Bapak. Yang demennya KKN ini piye niki, Pak? Masya Allah.
bagi guru-guru kita. Nah, ini yang disampaikan kemarin oleh Pak Fitriadi ya. Kalau yang lain-lain disampaikan oleh Bu Fitriani ya, Mbak Dina Fitriani ya. Saya kira itu Mbak Nurul, Bu Nurul, silakan kasih refleksi atau satu atau dua orang ya. Bagaimana kemudian kita membangun. Ini sebenarnya materi tambahan inquiry nanti dibagi pada saat ini ya. Apa yang harus disampaikan. Ini materi inquiry itu tambahan aja. Nah, silakan mungkin ada tugas atau ada satu dua orang yang menyampaikan refleksi. Sudahkah Anda menjadi guru inquiry, guru yang berkarakter, atau apa tantangan yang dihadapi dalam melakukan hal karakter tersebut? Atau yang pertama tadi itu karakter yang akan dibangun oleh panjenengan dan strategi penanamannya. Ya. Pendapat, Bu? Satu atau dua orang aja misalnya. Silakan. Di materi ini. Ada yang resen? Enggak ada? Sudah clear? Sudah clear semua ini. Sudah clear ya? Tinggal refleksi kemudian nanti di apa ya, di resume ulang apa yang sudah kita bahas ya. Yang jelas Bunda sekalian, etika dan karakter itu adalah materi terapan yang memang harusnya sudah kita miliki ya dan terus dikembangkan. Apakah itu given tinggal dikasih dan kita mengembangkan dan kita tinggal melaksanakannya? Enggak tentu ya. Jadi sikap dan karakter atau etika dan karakter itu bisa dibangun dan diasah seiring dengan kita berjalan pada saat menjadi guru ya. Dan itu dibentuk dari mana? Dari pelatihan, interaksi yang semakin intens dengan teman sebaya, dengan guru-guru, maupun interaksi dengan sesama lembaga yang lain. Termasuk kita berbijak, bermedia sosial, berinteraksi itu juga akan dibangun. Yang perlu hati-hati itu ya, karena bermusuhan antara satu guru dengan guru lain, bahkan di dalam satu lembaga itu diawali oleh tidak bijaknya, tidak punya pengendali etika kita pada saat kita bermedsos. Nah, gitu ya. Demikian juga apalagi dengan lembaga yang bersaingan, sama-sama PPT-nya atau sama-sama POSPAUD-nya di ruang yang saling berdekatan, di desa berdekatan, kelurahan berdekatan. Ini yang juga harus kita sampaikan. Nah, tentu indikator itu akan dinilai oleh siapa? Teman-teman kita di dalam lingkup satu yayasan, bahkan mungkin satu KKG, satu PKG ya. Dan itu harus hati-hati jadi bangun benar ya. Makanya ada kelompok gugus itu yang menguatkan kita untuk terus kemudian membangun itu. Apalagi dengan teman-teman kakak-kakak kita di RA, di TK ya Bu Rina ya. Ya kita sebagai adik tingkatnya tentu harus benar-benar bijak ria, jangan sampai rasan-rasan ya. Kemudian ini ya saling. Jadi tadi yang diganggu itu harus dihilangi, bukan diganggu oleh makhluk halus, tapi memang diganggu oleh kaitannya dengan medsos-medsos yang tidak produktif, perlu tidak ditanggapi ya. Saya mohon maaf lahir dan batin Bu Nurul, memang saya juga tidak bermedsos ria karena itu bagi saya memang saya ngambil sikap itu karena banyak hal yang bagi saya itu tidak saya mengambil sikap untuk itu ya. Saya hanya bertelegram ria aja. Nah, gitu ya. Jadi karena di BA banyak hal, apalagi saya sebagai imamnya Himpau di Jawa Timur yang menghadapi ribuan guru-guru putri ya, Bu Rina. Mohon maaf, lahir dan batin itu kondisinya agak berat banget. Satu-satunya imam yang dihimpau di Indonesia itu hanya Jawa Timur aja gitu persoalannya. Ya, namanya Pak Imam Mahmud. Mohon maaf, lahir dan batin. Semoga selesai sampai dengan besok tanggal 13 dan dilanjutkan dengan tugas mentoring ya, Bunda sekalian untuk tugas mandirinya. Sukses semua. Semoga menjadi guru yang berkarakter ya, semakin hebat ya. Dan menjadi jariah kita bersama karena hakikatnya itulah yang akan kita tabung nanti di yaumul qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arema. Ya, tepuk tangan untuk Pak Mahmud. Terima kasih ilmunya Pak. Ucapkan terima kasih Bapak Mahmud bersama dulu ya. Yang luar biasa. Jangan keluar dari Zoom, foto bersama dulu. Iya, sebentar.
Saya tutup sebentar ya Bu, setelah itu foto ya. Ya. Dan teman-teman begitu antusias menyimak. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan tentunya membawa perubahan pada kita semuanya, pendidik PAUD Kota Malang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang berjibaku mulai hari pertama sampai hari yang ke-7 ini, sehingga acara dari pagi sampai sore berjalan lancar. Sebelum saya akhiri, boleh saya berpantun ya Pak ya? Sungguh enak nasi goreng Mawut, apalagi ditambah lauk babat. Cakep. Terima kasih kepada Bapak Mahmud telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Cakep. Amin. Amin. Dan selaku moderator saya mohon diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nurul. Sebelumnya kita nanti jangan keluar dulu semua ya Bu ya. Nanti akan ada informasi dari panitia. Kita foto dulu nggak Pak? Foto keluarga. Oke, silakan. Ya, sebelum saya juga live dari sini. Iya, monggo dinyalakan semuanya Bu kameranya. Ya, 1, 2, 3, senyum. Cici. Iya, betul, Pak. Ya, yang kedua senyum lagi Cici terus ya Bu. 1, 2, 3. Yang ketiga. Dan 3 ya. Yang ketiga ya. 1, 2, 3. Cheese. Yang keempat. Jangan loro Bu. Kalau loro sama cucu itu Cici aja. Cici. 1, 2, 3. Kalau loro sama cucu itu coba dipraktekkan. Iya, betul, Pak. Ayo Bu Hanifah. Yang kelima, Cici. Loro. Cocok jangan Cici terus. Yang Cici terus keenam. sampai 11 slide. Iya. Yuk, siap Cici. Yang ketujuh. Berapa Bu? Cici, Cis. Ya, yang kedelapan. Masih buka kamera semua Bu. Alhamdulillah. Cici. 9. Monggo dibuka. 1, 2, 3. Cici terus. Yang terakhir. Selalu semangat. 1, 2, 3. Cici. Sudah. Makasih. Makasih. Salam semangat ya. Tetap maju terus, sukses sampai Makasih, dengan akhir. Bapak. Makasih, Terima kasih, Bapak. Masya Allah. Makasih sama-sama. Mohon maaf Di lahir dan aman. batin. Saya pamit. Mohon Ye. maaf lahir batin. Monggo Bu. Terima kasih. Saro. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Nurul sampun nggih? Ya, sudah Bu. Monggo, Bu Nggih. Saro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman semuanya masih semangat. Semoga semangat jenengan itu yang menjadikan jenengan nanti paling sehat lahir batin sampai selesai tugas ini nanti ya. Itu baik, di sini akan kami sampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Diksar kita. Akan kami share di sini. Nah, informasinya penjelasan kegiatan Diksar dari tanggal 13 Juli 2023. Nanti sebelumnya itu kami mengharap jangan sampai lupa mengisi umpan balik untuk narasumber. Semoga bisa mencapai 240 umpan balik ini untuk Bapak kita, Bapak Imut. Dan ada pesan khusus, minta tolong teman-teman yang upload resume, jangan hanya di foto covernya saja atau judul materinya saja. Kemarin tuh panitia kami semua itu sempat ngecek, ada cuma memang satu halaman depan itu saja, cuma covernya aja. Jadi mohon nanti
kalau memang panjenengan sudah ngeresum materi dari awal hingga akhir, mungkin foto itu jenengan jejer-jejer hasil tulisan jenengan, habis itu jenengan foto semua kelihatan baru di PDF, jangan cuma covernya saja. Itu ya. Nah, ini informasi terkait kegiatan Diksar selanjutnya. Di tanggal 11 Juli 2023, mohon semuanya hadir 15 menit sebelum pukul 7. Dan akan ada penjelasan penting terkait tugas mandiri bagi menti. Bagi mentor, supervisor, dan pengamat dapat memantau penyetoran tugasnya. Di tanggal 12 Juli 2023, pukul 8 sampai pukul 9, semua menti akan mengikuti post-test. Dan linknya akan dibagikan di grup WA. Bagi para mentor, memantau mentinya masing-masing sudah atau belum mengerjakan post-test itu dan melaporkan ke PJ mentor, bisa juga kepada supervisor dan pengamat membantu mentor dalam memantau itu. Tanggal 11 ya, Dik. Niku. Nggih, di tanggal 12 Juli pagi. Berarti bukannya tanggal 13 Juli nggih, Bu, menurut Mohon maaf, nanti karena di tanggal 13 Juli itu kita akan banyak agenda juga yang nanti itu terkait dengan hasil post-test panjenengan, termasuk pengumuman hasil karya kolaboratif terbaik, itu ya. Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa post-testnya diajukan di tanggal 12 Juli. Nah, informasi selanjutnya, link post-test dibagikan di grup WA Menti pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 7.30. Yang pasti pada saat post ini pastikan sinyalnya panjenengan itu kuat ya, dan juga jenengan siap. Semoga bismillah Allahumma sehat, jasmani rohaninya sehat, bisa menjalankan mengerjakan post-test dengan lancar, hasil yang terbaik. Nah, kemarin ada beberapa teman yang karena suatu hal tidak bisa mengikuti pretest, itu tetap harus ikut post-test. Jadi semua peserta Diksar sejumlah 200 menti ini harus ikut post-test. Gitu ya. Informasi selanjutnya, bila mengisi post-test dikerjakan lebih dari pukul 9, maka dianggap lewat karena terlambat. Selanjutnya, tugas harian dan tugas kolaboratif diselesaikan setelah post-test dan dikumpulkan ke mentor terakhir pukul 16 atau jam 4 sore. Bila lewat dari itu, selebihnya dianggap gugur karena akan dilakukan seleksi oleh panitia. Meskipun bagus kalau setornya lewat dari jam 16, maka itu nanti tidak masuk kategori yang terpilih. Begitu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Nisa mungkin, atau dari Bu Rina, atau dari Bu Yanti. Monggo kami persilakan dari saya pribadi. Berharap semoga teman-teman semuanya tetap semangat selalu, diberikan kesehatan, bisa lancar, hasil yang terbaik, ilmu manfaat barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pertanyaan mewakili seluruh mentor mungkin ya. Tugas harian dan tugas kolaboratif diselesaikan itu yang dikumpulkan ke mentor satu bentuk file saja mewakili kelompok atau masing-masing mentinya. Mohon dijelaskan dengan detail.
Matur nuwun. Kalau Untuk tugas harian tugas kan kolaboratif individu ya. sepertinya cukup 1, karena itu kan tugas kelompok ya dari masing-masing board. Jadi insya Allah nanti akan ada 20 tugas kolaboratif itu, karya kolaboratif. Begitu nggih Bu Rina? Yes, Unisa? betul. Nggih. Jadi tugas harian menambahkan tugas harian dikerjakan sesudah panjenengan post test dan akan di-share tugasnya di jam sesudah post test biar panjenengan tidak bingung. Begitu. Tadi belum disebutkan Bu Saroh nggih. Jadi diusahakan teman-teman untuk tanggal 12 jam 8 sampai jam 9 semua menti wajib ain mengerjakan post test. Karena itu adalah salah satu penilaian di diklat dasar. Kenapa saya menyebutkan wajib? Karena di jam 9 sudah tidak bisa mengisi lagi, sudah ditutup. Jadi kami sudah, mari kita berkomitmen bersama-sama, kita mengisi post test jam 8 sampai jam 9. Jam 9 sudah tidak bisa mengisi lagi. Kenapa? Kita mengingat waktu pre-test ada 8 dari anggota kita, dari menti tidak mengisi atau mungkin karena sinyalnya 8 orang tidak mengikuti pre-test. Jadi kali ini untuk post test dimohon dengan sangat mencari sinyal yang kuat supaya panjenengan ketika sudah selesai mengerjakan post test muternya tidak lama dan bisa diterima oleh link. Ya, yang itu menekankan sekali di situ. Baru panjenengan setelah jam 9 mengerjakan tugas mandiri, tugas harian tugas harian sampai jam 12 mungkin ya. Dan hari itu kita menyetor ada 3. Jadi post test, tugas harian ketiga, dan kolaborasi antar pengamat, pengawas, supervisor, mentor, dan menti. Dan tadi sudah disebutkan cukup 1 per kelompok. Jadi 14 orang 1 hasil. Terakhir jam 16, jam 4. Begitu ya Ibu-ibu, sudah jelas? Ada pertanyaan lagi di chat room itu Bu Rina. Ya. Pertanyaannya bisa share contoh tugas kolaboratif. Inti dari tugas kolaboratif itu antara modul 1 sampai dengan modul 9 itu saling terkait. Boleh berupa video, boleh berupa PPT. Unisa, contoh panjenengan yang itu nggak bisa dibuka nggih, Bu? Itu contoh langsung dari panitia, Bunda. Memang tidak bisa dibuka. Jadi memang kita dituntut untuk kreatif, bagaimana merangkum atau mencari intisari dari modul 1 sampai 9. Dari intisari tiap-tiap modul tersebut kita buat dalam bentuk karya, bisa PPT, kemudian bisa itu berupa video pembelajaran, kemudian juga bisa dalam bentuk vlog. Monggo kami tidak membatasi. Yang penting karya tersebut namanya karya kolaborasi, nggih, harus melibatkan
14 orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Ngaten. Jadi kalau untuk tugas secara utuh yang kami berikan kepada panjenengan, mohon maaf kami tidak bisa memberikan contohnya karena memang kita dituntut untuk kreatif. Bagaimana dari modul 1 sampai 9 tersebut kita ambil intisarinya, dari intisari tersebut bagaimana kita kembangkan menjadi dalam bentuk karya nyata dalam bentuk PPT, video, vlog, dan lain sebagainya. Ngaten Bu Novi? Ibu, Presensinya kayaknya harus dijelaskan ya. Presensinya Pak Ya, Budisan. betul. Dulu Mahmuda, Jadi intisari. AMGG Ya. 078 ya. Bu, monggo jika memang ada yang kurang paham, mumpung hari ini kita membahasnya bertanya di media. Teman-teman monggo, mumpung masih punya ada waktu kita. Oh, nggih. Untuk teman-teman mentor. Nggih, untuk yang tanggal 12 dipastikan panjenengan sudah menerima dan mengupload tugas harian 3 lebih awal dibandingkan kemarin-kemarin. Kenapa? Karena kita di tanggal 13 itu akan mengambil mentor terbaik, begitu ya, peserta atau kelompok yang terbaik juga. Supaya kami panitia tidak terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan siapa terbaiknya, biar bisa saling mengisi, mempertimbangkan mana sebaiknya yang mendapat, karena itu memang semuanya pastinya bagus-bagus dan perlu sharing-sharing antar panitia. Begitu ya teman-teman ya, teman-teman panitia. Jadi gini, pernah saya lihat karya kolaboratif itu, Bu Rina masih mau ngomong lagi, dihabiskan dulu aja. Ya, sudah, insya Allah sudah itu saja. Untuk kolaborasi intinya materi 1 sampai dengan 9, baik di PPT maupun video saling terkait, boleh diibaratkan tanaman, boleh diibaratkan segala macam, monggo. Intinya saling terkait. Itu saja dari saya tambahannya, monggo, Bu Yanti. Yang pernah saya lihat di Kabupaten Malang itu karya kolaboratifnya bisa berupa PPT, mau di Canva boleh, antara modul 1 dengan modul 9, boleh berupa pengalamannya, apa yang didapat, itu silakan. Atau dalam bentuk drama kecil menggunakan seperti wayang, yang pernah saya lihat itu wayang kura-kura gitu ya, kehidupan di air, tapi sudah termasuk materi modul 1 sampai modul 9. Gitu. Jadi ada bentuk video, ada bentuk PPT yang dari Canva, terserah gitu. Itu aja mungkin. Mungkin presensi yang perlu dijelaskan, Bu Nisa. Ada tambahan, Bu Yanti? Monggo silakan. Ya enggak, kesepakatan aja. Kemarin kan ditentukan dress code-nya yang untuk hari Rabu itu enggak ada karena kita postes. Apakah perlu ditentukan dress code-nya, jilbabnya paling enggak, Bu Rina? Yang postes tanggal berapa, Bu? 12 tidak ada. Kan enggak ada ketemuan, Bu. Kita tidak Zoom. Oh, nggih. Enggak ada Zoom. Dress code itu tanggal 13. Okay. Pakai himbau di hijau ya. Tanggal 13. Semua peserta, minti, mentor, supervisor itu semua ada di HP-nya atau laptopnya masing-masing. Ya, tanggal 13 pakai hijau, jilbab biru. Jilbab biru Arema. Ya. Jadi yang minti Itu, kerjakan sudah postes, yang mentor, supervisor sama pengamat yang ngecek untuk upload ngecek untuk pengiriman tugasnya. Itu tanggal 12 Bu Yanti. Iya, 12. Jadi nggak ada seragam. Siap. Presensinya Sampun jangan lupa sedaya ya, kalau ini. presensinya terutama supervisor, pengamat sama
mentor. Kalau supervisornya meskipun hadir, supervisornya enggak, ya salah satu hari bolong, ya maafkan daku. Tidak menghitung. Sampun Bu Yanti, beres. Umpan balik Amin, terima hari ini kasih. supervisor, maaf. Umpan balik untuk hari ini pemateri untuk menti dan mentor Gi, jangan lupa. Ya, terima Sudah kasih. cukup Selamat kah, Budi? berkarya. Sudah cukup kah? Adakah yang Cukup, bertanya cukup. lagi? Maaf mau nanya. Nggih, monggo Bu Mike. Iya, tanggal 11. 11 tuh besok masih ada materi ya, berarti. Masih. Masih satu modul Bu Mike. Oke, terus tanggal 12 pengumpulan tugas-tugas. Ya. Tugasnya Sama postes. sama postes. Itu tugasnya ada di grup room masing-masing begitu. Betul. Pengumpulannya. Oke. Terus tanggal 13 penutupan dengan menggunakan dress code-nya hipaudi yang warna hijau. Gitu ya. Jilbabnya apa tadi? Biru Arema. Waduh, hijau jilbab biru. Medeni. Cantik Bu. Yang penting jilbabnya Cereng gitu loh Bu. Oke, Oh ya, siap. Bu Mike jangan lupa membuat video atau PPT kolaborasi dengan mentinya. Chris. Oh gitu, supervisor ada tugas itu tak? Kolaborasi itu antara mentor, menti, pengamat, dan supervisor. Itu dalam bentuk boleh PPT maupun video. Videonya seperti apa ya kalau video? Itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Yanti, contohnya. Contohnya Bu Mika misalnya mau bikin wayang-wayangan, diceritakan kayak pang boneka boleh. Bu, himpau di hijau itu yang mana tuh? Loh, himpau hijau yang mana? Himpau di... Aku hijau sama biru bingung. Yang gambar wayang itu kalau hijau itu khusus Kota Malang. Kalau biru itu miliknya nasional. Kasih Bu. Ya. Ya nanti difotokan di grup Bu, masing-masing maaf, kalau untuk izin bajunya. tanya, Bu. Bu mau tanya. Ya, itu kan hari Rabu itu kan saya kan bendahara Bu di sekolah. Hari Rabu itu kan waktunya payroll insentif Bu, gedung kandang. Gimana Bu? Sama Bu, kita juga. Nah, tugasnya kok tugas deadline-nya itu kok jam 9 Bu. Gimana apa saya? Itu? Deadline-nya tugas itu loh. Oh, itu kan untuk penutupan aja Bu, tanggal 13 itu Bunda. Kita tetap ikut di depan laptop. Di depan Zoom. Yang 12 atau 13? Enggak, maksud saya yang 12 beliau. hari Rabu itu loh, Bu. Tugasnya itu loh, Bu. Oh, 12. Itu kan Kecamatan Gedung Kandang. Saya payroll, Bu. Bu, menyisihkan waktu jam 8 sampai jam 9 ya, Bu, untuk ujiannya. Tes dulu aja Bu, baru payroll. Postesnya dulu. Oh, Postesnya aja dulu. Maaf, Bu Dia, saya juga mohon maaf. Hari ini saya belum ambil dikarenakan bendahara di luar kota. Insya Allah besok. Lapor ya di sini Bu Dia. Maafkan dalam. Enggak boleh besok, enggak ada besok loh, warung enggak boleh besok, Jumat. Bendahara Kurauno. Besok klojen. Jangan diganti lagi. Baca pengumuman di PKG kan Jumat disuruh. Jangan besok loh baru. Kita tidak bisa besok, seluruhnya Jumat. Bukan, mau tanya. Itu yang mau tanya apa? Saya pernah sekali kelewatan absen pripun nggih Bun nggih. Yang pertama pagi. Kan belum tahu kalau pagi juga ada absen. Hari pertama pagi. Itu pripun kelewatan absen. Tapi terakhirnya absen nggak? Yang terakhir jam keduanya. Semuanya absen terus. Yang pertama hari pertama itu. Iya, di pertama pagi itu yang nggak absen. Tapi sorenya absen. Selanjutnya absen tuh. Sorenya absen. Pripun Bu? Nggak apa-apa Bu. Ya. Yang penting satu hari itu sudah absen. Iya. Dapat linknya absen pagi gitu. Apa itu?
Absen link pagi. Absennya link pagi hari ini kok saya nggak nemu tiket nih. Iya. Linknya apa? Minti. Iya, Minti. Presensi. Linknya Masa belum? sore loh Bu Yati. Oh iya salah ketik Bu Eni, maafkan Iya. daku. Salah ketik. 2 kali deh kayaknya yang salah tuh. Iya. Sudah error. Kalau yang umpan balik sudah. Umpan balik kayaknya harus di-share ulang ya. Nanti di-share ulang habis ini. Umpan balik. Oh iya, Dek Minti kayak belum di-share presensi ya? Presensi pagi Bu yang belum. Pagi, sore belum. Ini sudah boleh out kan? Ya, Bu Tolong dong. Ya, boleh selesai. Terima kasih. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Tolong petugasnya yang itu, panitia yang bagian Minti itu, presensinya dibagikan. Makasih Bu Sudah ya. Yanti, mohon izin ya. Terima kasih Bu Mika. Sore sudah di. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih semuanya. Bu izin sama. Live dulu. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Bu. Izin live nggih. Umpan balik sudah. Tinggal presensinya ya Minti ya. Coba sih. Bu Yanti, Jin Live ya. Makasih. Bu Hanifa. Wes mari ya. Sudah. Panitia enggak koordinasi lagi ya di malam ini? Enggak tahu. Bu, itu aja di-share dulu, Bu. Ya, itu dulu ya, penuh ya umpan biasanya. balik gitu-gitu semuanya tuh loh. Kita selesaikan dulu itu aja. Nanti Oke. malam aja. Ya, Bunda. Bye. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.